sekarang kita masuk operasional tabungan. Di sini yang pertama, pengertian tabungan. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Banyak kemudahan ditawarkan oleh bank untuk mereka calon nasabah yang ingin menabung. Salah satu kemudahannya adalah dapat menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM atau anjungan tunai mandiri yang disebar oleh bank tersebut. Ketika menabung di bank, umumnya nasabah akan mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM, buku tabungan, mobile banking, serta beberapa layanan lain sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Nah, sekarang kita masuk pengertian menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Nah, sekarang kita masuk fungsi tabungan bagi nasabah. Yang pertama, nasabah bisa menabung uangnya tanpa ribet, aman juga tersimpan di bank, tidak terceceran di rumah. Nah, yang kedua, terjamin keamanannya yang telah diatur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan. Nah, yang ketiga, memudahkan nasabah untuk menyisihkan uangnya. Misalkan nasabah pengen nabung untuk beli rumah, kendaraan, pendidikan, atau dana darurat. Jadi membantu sekali bagi nasabah kalau nabung di bank. Nah, kalau bagi bank, yang pertama sebagai sumber dana bagi bank, penunjang bagi bank dalam memperoleh laba atau keuntungan, dan juga penunjang operasional. Nah, yang kedua, membantu program pemerintah juga bisa dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk dalam alat penarikan tabungan. Nah, yang pertama, buku tabungan. Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tersebut. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan dan dalam buku tabungan akan diperoleh informasi tentang mutasi setoran, penarikan, dan pemindah bukuan. Informasi yang terdapat dalam tabungan menggambarkan tentang mutasi dan saldo tabungan. Nah, yang kedua, slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Nah, yang ketiga, ATM atau anjungan tunai mandiri. Sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang fungsinya dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank. Dalam dunia modern, ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan, karena kartu ATM menjadi kebutuhan bagi setiap nasabah tabungan. Nah, yang keempat, sarana lain yang disediakan oleh bank, misalkan formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindahan tabungan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan pengiriman uang baik ke dalam bank sendiri maupun ke bank lain. Beberapa bank dapat melayani nasabah yang ingin menarik atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas juga bisa diberikan oleh bank kepada nasabah yang sudah dikenal. Dalam perkembangannya, bank dapat menghimpun dana murah melalui penghimpunan tabungan. Nah, sekarang kita masuk dalam jenis tabungan. Yang pertama, tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang. Seperti yang sudah kita bahas sedikit di atas, bahwa nasabah dari tabungan satu ini biasanya diberikan fasilitas buku tabungan, kartu debit, dan layanan banking, baik itu SMS banking, mobile banking, atau internet banking. Nah, yang kedua,
tabungan berjangka. Berbeda dengan tabungan konvensional, tabungan satu ini cocok untuk kamu yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya, seperti liburan atau tujuan lainnya. Hanya tabungan berjangka yang dapat diambil sesuai dengan yang telah disepakati. Jika kamu melanggar yang telah disepakati, maka kamu dapat dikenakan denda atau penalti. Nah, yang ketiga, tabungan anak. Tabungan anak ini ditunjukkan untuk mereka yang ingin mengajarkan anak-anaknya untuk menabung sejak dini, dari fasilitas yang tidak jauh berbeda dengan tabungan konvensional. Mereka akan diberikan buku tabungan atau beberapa juga kartu debit, tergantung kebijakan dari bank. Namun, tentu tidak terdapat fasilitas banking. Nah, yang keempat, mata uang asing. Tabungan yang satu ini sering disebut dengan falas atau valuta asing. Tabungan ini biasanya sering ditemukan di perbankan. Mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini seperti dolar, euro, pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Nah, yang kelima, tabungan haji. Tabungan ini sering sekali digunakan untuk mereka yang memiliki rencana untuk berhaji dalam beberapa tahun ke depan. Tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka. Jika nominal yang dibutuhkan tidak tercapai, maka dana dapat dicairkan dan digunakan untuk biaya keberangkatan haji. Nah, yang keenam, tabungan giro. Yang terakhir adalah tabungan giro. Tabungan ini seringkali disebut sebagai tabungan bisnis karena memang fasilitas dari tabungan ini ditunjukkan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksi lainnya. Dapat menggunakan cek dan biliet.